Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Didesak menikahi. Flashback on. Mas, ada mama, ucap Ines saat Wahid baru masuk ke dalam rumah. Wahid selama ini memang sangat menghormati kedua orang tua Ines, lebih dari kedua orang tuanya sendiri. Saking hormatnya, Wahid sampai tidak sadar jika dimanfaatkan. Baru pulang, Wahid. Iya, Mah. Jawab Wahid menghampiri Nunun dan mencium tangannya Taksim. Mama sudah lama, tanya Wahid. Mama sudah dari pagi. Mama mau tanya, kok ATM Mama masih kosong? Kamu lupa kirim uang bulanan Mama? Tanya Nunun pada Wahid sedikit ketus. Wahid melirik Ines, wanita itu membuang muka. Apa Ines pikir ucapan Wahid waktu itu hanya bercanda? Ines belum bicara sama Mama. Bicara apa? Ines gak ada ngomong apa-apa. Nunun ikut menatap Ines. Mah, Bapak sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Aku sudah pakai uangku untuk membayar biaya pengobatan Bapak dan sedang mencari rumah untuk Bapak dan Ibu. Aku sudah katakan itu pada Ines. Dan meminta Ines bicara sama Mama, karena mulai bulan ini aku tidak bisa kasih uang bulanan lagi sama Mama. Setidaknya sampai aku sudah membelikan rumah orang tuaku dan juga menguliahkan adikku, Mah. Nunun emosi mendengar ucapan Wahid. Wanita itu marah dan mengungkit-ungkit apapun yang sudah dia lakukan untuk anaknya. Aku setuju Ines menikah dengan kamu karena aku yakin kamu bisa mengganti apa yang seharusnya Ines berikan ke Mama. Kamu tahu, sekolah Ines, kuliahnya, bahkan selama ini berapa uang yang Mama berikan pada Ines? Karena Ines menikah denganmu. Untuk itu, kamu yang wajib menanggung biaya hidup kami yang sudah membesarkan Ines sampai menjadi seperti sekarang. Kamu itu cuma laki-laki desa. Anakku dulu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segalanya dari kamu. Tapi karena Ines terlalu buta akan cinta, untuk itu Mama izinkan dia nikah sama orang kampung kayak kamu. Dengan syarat kamu harus menanggung biaya hidup kami orang tuanya. Wahid kaget mendengar ucapan Nunun, jadi selama ini pernikahan mereka atas dasar syarat. Syarat yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Mas, kasih aja Gih Mama uang, aku gak mau jadi anak durhaka, regek Ines. Lantas, bagaimana dengan baktiku? Lirik Wahid pada orang yang saat ini menatapnya penuh penghinaan. Wahid kecewa, 4 tahun dia memberikan segala keperluan mereka, dan baru telat sebentar mereka sudah menghina asal-usulnya. Mas, tangan Ines ditarik oleh Nunun. Sebelum kamu kirim uang bulanan untuk Mama, selama itu, Mama akan bawa Ines pulang. Nunun menarik tangan Ines terus memohon pada Wahid, tapi Wahid sudah terlanjur kecewa atas hinaan yang dilontarkan ibu mertuanya. Tidak hanya hinaan, tetapi dia juga diredahkan. Nunun benar-benar membawa Ines pergi. Kepala Wahid berdenyut-denyut. Dia kecewa, sakit hati juga merasa bodoh. Karena suntuk Wahid justru pergi ke klub. Niatnya hanya ingin menghilangkan pusing, tetapi yang terjadi dia malah mabuk. Tanti melupakan baju gantinya untuk besok. Dia yang baru saja akan menggantikan Pusari jika Pak Subhan terpaksa kembali ke rumahnya. Karena besok pagi ada rapat, jadi Tanti pikir besok pagi dia langsung berangkat ke sekolah setelah Pusari datang di pagi hari. Tanti baru saja turun dari motornya kemudian buru-buru masuk ke dalam kamar, tetapi tidak lama dia mendengar pintu rumahnya terbuka dengan kasar. Tanti yang kaget melihat ke depan. Saat di ambang pintu, Tanti kaget melihat Wahid yang tergeletak di lantai. Kejadian itu begitu cepat saat tiba-tiba Wahid merampas dengan kasar. Tanti terus meronta, tapi yang ada Wahid semakin menggila. Tanti memang belum sempat dinodai oleh Wahid, tetapi kedua orang itu dipergoki salah satu tetangga sudah sama-sama. Namanya hidup di kampung, segalanya ada aturannya. Melihat hal tak biasa seperti itu, mereka diadili. Dan Wahid didesak pemerintah desa untuk segera menikahi Tanti.
Wahid tidak bisa menolak karena ia menjaga nama baik Tanti. Gosip itu cepat menyebar jika Tanti ternyata janda gatal dan sebagainya. Demi menyelamatkan harga diri Tanti, Wahid setuju menikahinya. Flashback off. Naya membekap mulutnya, tak kuasa menahan air mata yang terus berdesakan keluar. Tanti juga masih meraung dengan memeluk Naya. Dia sama hancurnya dengan Naya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Mbak Ines? Tanya Naya pada Wahid. Ibu dan Bapak tahu soal Ines, Mas akan kasih tahu pelan-pelan. Mbak Ines lagi hamil muda, Mas. Iya, jawab Wahid meraup wajahnya. Setelah ketiganya tenang, mereka duduk bersama, menikmati beberapa makanan sisa hajatan singkat tadi. Beberapa suap mereka makan. Tanti berdiri, tidak lama wanita itu kembali dengan 3 gelas air putih di nampan. Wahid tertegun saat Tanti meletakkan salah satu gelas itu di samping piringnya. Sebenarnya Tanti juga melakukan hal yang sama ke Naya, tetapi sangat berpengaruh pada perasaan Wahid. Setelah makan, Wahid pamit keluar. Tanti membereskan rumah dan segera meminta Naya beristirahat. Kamu istirahat dulu, biar Mbak saja. Tapi Mbak... Naya meringis dipelototi oleh Tanti. Mau tidak mau dia masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuhnya. Tidak lama Naya jatuh terlelap karena lelah dari perjalanan juga lelah pikiran. Naya terbangun karena suara ponselnya. Assalamualaikum. Naya membuka matanya mendengar suara berat di seberang sana. Mas Adam, tanya Naya. Iya, ini aku. Aku ganggu kamu nggak? Enggak kok mas. Kok salamku tidak dijawab? Naya linglung. Naya malah tidak bisa bicara. Terdengar suara tawarnya Adam. Kamu baru bangun tidur? Tanyanya. Setelah hampir 1 menit tidak juga terdengar suara Naya. Iya, Mas Adam kok tahu? Naya menggigit bibirnya. Kamu gak fokus, jawab Adam. Naya tersenyum. Dia jadi malu sekali andai Adam bisa lihat wajah Naya yang kemerahan. Naya, suara Adam menembus kalbu. Iya. Aku kangen sama kamu. Aku kangen sama kamu. Naya melipat bibirnya ke dalam. Hati Naya senang tetapi juga malu. Telepon masih tersambung tetapi keduanya malah saling diam. Detik berganti menjadi menit, tapi baik Naya dan Adam tidak ada yang membuka suara. Karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, jadi Naya hanya diam menunggu sampai Adam bicara. Sementara Adam sepertinya juga sudah menyimpan begitu banyak stok kesabaran. Hingga menunggu Naya lama tidak bicara tidak menjadi soal. Karena sama-sama betah dalam keheningan, maka Naya pilih kembali memejamkan matanya membayangkan wajah Adam yang rupawan. Naya segera mengerjap dan menggeleng agar cepat sadar betapa konyol apa yang sedang dipikirkan. Naya segera menjauhkan ponsel dari telinga untuk memastikan panggilan masih terhubung. Aku sabar menunggu kok, Nay. Kamu tenang saja. Naya panik mendengar suara Adam. Bagaimana Adam bisa tahu jika dia sedang memeriksa panggilan? Mas Adam, maaf, cicit Naya. Aku maafkan, jawab Adam. Adam tidak mau mengacaukan hidupnya dengan menumbuhkan keinginan yang tidak masuk akal. Tetapi Adam tidak bisa mencegah kemana hatinya melabuhkan cinta sekali lagi. Ya, kenyataannya Adam sudah pernah merasakan cinta sebelumnya. Adam berharap Naya adalah penyembuh luka, obat sakit dan sepi hatinya. Sementara Naya bukan tidak suka dengan Adam, tetapi Naya masih ingin menjadi orang yang berguna. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kedua orang tuanya yang sudah membesarkannya. Harta Naya cuma mereka, karena itu Naya ingin menjadi orang yang berhasil untuk kedua orang tuanya dulu, bukan malah memikirkan seorang pria. Nay, kamu tidak nyaman ngobrol denganku? Bulu kuduk Naya berdiri mendengar pernyataan Adam. Naya bukan tidak nyaman ngobrol dengan Adam, tapi Naya tidak nyaman dengan kalimat rindu yang Adam ucapkan. Naya pikir barangkali bibir Adam berpisah.
Sehingga mendengar ucapannya saja dada Naya berdenyut. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Jangan, Naya buru-buru berteriak. Sedetik kemudian Adam mengalihkan panggilan menjadi video. Mata Naya terbelalak. Naya benar-benar tidak siap. Tidak hanya baru bangun tidur, tapi Naya masih belum menggunakan hijabnya. Buru-buru Naya turun dari tempat tidurnya dan meraih hijab di sandaran kursi untuk segera dikenakan. Naya seperti anak yang takut ditinggalkan ibunya pergi ke mall. Tetapi ternyata saat Naya meraih ponselnya, benda itu sudah menggelap. Naya menelan ludah. Takut Adam tersinggung, Naya memilih mengirim pesan. Maaf mas, Naya tadi pakai hijab dulu. Naya segera mengirimkan pesan dengan cepat. Iya, tidak apa-apa, aku sudah waktunya menemui dokter, terang Adam. Mas Adam sakit? Naya bertanya. Hanya ada beberapa hal yang harus ku konsultasikan pada dokter. Nanti aku telepon lagi, tulis Adam. Wahid sedang duduk di samping Pak Subhan dengan Bu Sari. Wahid mengatakan Naya sudah datang dan acara pernikahannya dengan Tanti berjalan lancar. Ibu senang Hid, kamu menikah dengan anak Tanti. Dia wanita lembut dan sayang sama kami. Tapi bagaimana perasaan wanita dijadikan yang kedua? Dan bagaimana kamu bisa adil dengan kedua istrimu nanti? Pak, Bu, maafkan Wahid. Wahid menggenggam tangan-tangan kedua orang tuanya. Harusnya kamu minta maaf kepada Tanti dan Ines. Bagaimana kamu menjelaskan ini semua pada istrimu? Biarpun tak sekalipun istri Wahid menghormatinya, seorang ibu tetap tidak rela jika putrinya dimadu. Bu Sari juga memiliki anak perempuan. Tentu beliau takut jika hal itu terjadi pada Dewi atau Naya. Dewi duduk dengan gelisah menunggu kepulangan Imron. Dari tadi teleponnya tidak dijawab oleh lelaki itu. Pesan yang ia kirim juga sama sekali tidak dibaca. Semakin hari hubungannya dengan Imron semakin dingin. Imron sama sekali tidak menyentuh makanan yang dia siapkan setiap harinya. Melihat Imron masuk ke dalam rumah, Dewi buru-buru menghampirinya. Dewi hendak meraih tas lelaki itu, tapi Imron segera menjauhkan dari jangkauan Dewi. Aku bawakan tasnya mas, Dewi tampak memohon. Biasanya aku juga mampu membawanya sendiri, jawab Imron dingin, dan melangkah meninggalkan Dewi yang masih berdiri di depan pintu. Dewi mengejar Imron. Mas, aku sudah masak menu spesial. Mas mau? Aku sudah makan di luar, potong Imron meletakkan tasnya dan bergegas menuju ruang laundry untuk melepas baju kotornya. Dewi masih membuntuti, tapi Imron sama sekali tidak menghiraukan. Imron masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa menit pria itu keluar dengan wajah yang lebih segar. Kulit kuning langsat itu masih sedikit basah, dan dadanya yang bidang ditumbuhi bulu halus tidak terbungkus apapun. Imron tidak hanya terlahir dari keluarga berada, tetapi dia juga diberkati dengan wajah yang rupawan, khas lelaki Jawa. Lelaki yang biasanya lemah lembut itu kini begitu dingin dan tak tersentuh. Dewi rindu dengan dada bidang yang seolah memanggil-manggil itu. Tapi Imron sama sekali tidak membiarkan Dewi bisa menyentuh dan memeluknya lagi. Setiap malam, Imron lebih memilih tidur di ruang kerjanya, membiarkan Dewi tidur di kamar mereka sendirian. Dewi tidak habis pikir, mengapa hanya persoalan uang Imron bisa separah itu padanya. Tidak hanya sehari 2 hari, tapi hampir 2 pekan Imron mendiamkannya. Naya baru melepas rindu dengan Pak Subhan dan Bu Sari saat ponselnya tiba-tiba menampilkan panggilan video dari Adam. Wahid sedang keluar, jadi di ruangan itu hanya tinggal mereka bertiga. Assalamualaikum, suara Adam terdengar merdu. Kamu sedang sibuk? Tanya Adam. Naya tersenyum kemudian menggeleng, isyarat dia tidak sedang sibuk. Mas Adam sudah pulang dari rumah sakit. Naya balik bertanya, hatinya berdebar melihat wajah tampan Adam yang terpampang memenuhi layar ponselnya. Sudah pulang, tapi besok datang ke rumah sakit lagi. Adam tersenyum. Memangnya belum selesai konsultasinya? Adam menggeleng.
Lumayan lama, aku harus menjalani beberapa program untuk mengatasi masalah akibat kelumpuhan. Oh, gitu. Nah, ikut senang. Sejenak hening. Kamu sedang di rumah sakit. Mata Adam sangat jeli melihat sekitar Naya dari layar ponselnya. Iya, sedang temani ibu menjaga bapak. Oh, bapak masih dirawat. Iya, tapi jika semuanya normal, insya Allah, kata dokter besok boleh rawat jalan. Semoga cepat sembuh. Doa Adam. Amin. Naya, iya, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau gitu selamat malam. Naya tersenyum sebelum akhirnya menjawab ucapan selamat malam dari Adam. Itu laki-laki kursi roda yang dibicarakan Trianto. Wahid membuat Naya terkesiap. Wahid memandang adiknya dengan iba. Apa nggak ada orang lain yang fisiknya sempurna, Nay? Naya langsung mendelik mendengar ucapan Wahid. Jangan begitu, mengapa Mas menganggap orang berkursi roda seperti musibah? Dia juga lelaki seperti lelaki lain. Suasana hati Naya tengah buruk malam itu. Kedatangan Wahid dan ucapannya membuatnya sedih. Apa salah berhubungan dengan orang yang duduk di kursi roda? Bersambung.